Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sabri Soleh. Kita akan membuat sebuah aplikasi lagi. Tapi aplikasi yang kita buat ini berbeda dengan tutorial sebelumnya. Aplikasi yang akan kita buat ini adalah aplikasi Simple Parsing Data. Sebelum kita mulai membuat aplikasi Simple Parsing Data, terlebih dahulu kita membaca clue-clue atau syarat dari Simple Parsing Data tersebut. Dimana kita ketahui bahwa protokol komunikasi internet bergantung pada penguasaan. Pada aplikasi ini kita akan memisahkan sebuah teks ini, lalu dipisahkan ke dalam bentuk protokol ditandai dengan flag EDCBA, kemudian source port, lalu destination address, VLAN, trailer, dan CRC. Kemudian program harus bisa mengambil satu paket protokol yang ditandai dengan flag awal dan akhir dari protokol. Kita ketahui bahwa flag awalnya adalah ABCDE dan flag akhirnya EDCBA. Jadi protokolnya adalah dengan ABCDE 3040 sekian hingga EDCBA. Ini adalah protokol. Oke, langsung saja buat aplikasinya. Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan aplikasi dari sebelum kita membuat aplikasi tersebut. Di sini ada inputan data. Kalau kita klik OK, dia akan memunculkan data-data yang telah dipisahkan. Kita klik play. Tapi istimewa dari aplikasi ini saya menambahkan sebuah image dengan animasi sinyal seperti pada kepenuhan. Jika sinyal penuh, maka data akan tutup. Langsung saja kita buat aplikasinya. Pertama kita buka Microsoft Visual Studio. Pertama, pilih new project, pilih Windows Form Application. Kita sudah beri namanya dengan Simple Data Parsing. Windows Form yang kosong sudah muncul. Kemudian kita tinggal menambahkan tutul apa saja yang dibutuhkan. Ini saya membutuhkan text box sebanyak 7 buah. Pertama sebagai protokol, yang kedua adalah source port, yang ketiga adalah destination port. Kemudian yang keempat adalah VLAN. Yang kelima adalah data. Yang keenam adalah trailer dan yang terakhir adalah CRC. Tapi sebelumnya kita menambahkan label untuk memberitahu bahwa text box ini adalah mewakili data. Pertama kita isi data inputan. Kita copy paste saja datanya dari sini.
dan label untuk protokol. Juga dengan yang lain seperti destination port, source port, inline, hingga CSV. Kita beri nama pada label kedua yaitu dengan nama protokol. Label ketiga kita beri nama dengan source port. Label keempat kita beri nama dengan destination port. Label 5 kita beri nama dengan hello. Label ke-6 kita beri nama dengan data. Label 7 kita beri nama dengan trailer. Lupa juga yang terakhir adalah series. Agar memudahkan dalam memprogram, maka setiap textbox kita beri nama dengan nama yang mudah diingat, seperti pada textbook protokol. Pada desainnya kita ganti dengan textbook protokol. Lalu pada source port juga nama textbook source port. Juga dengan destination. Lupa juga dengan bulan juga dengan data. Oke, sudah selesai. Kemudian kita menambahkan 2 buah button. Button yang pertama untuk misalkan data, paste saja buttonnya. Lalu button yang kedua adalah perintah untuk mengclearkan atau membersihkan seluruh data. Tidak lupa juga kita membuat sebuah gambar agar menarik tampilan. Kita butuhkan picture box. Klik pada kanan atas, lalu klik choose image. Import dari gambar yang Anda ingin masukkan pada form. Oke. Agar gambar sesuai dengan picture box kita tulis terus. Sesuaikan ukurannya tergantung selera. Lalu di sini saya akan menambahkan balok-balok sinyal seperti pada telepon genggam. Jadi pada saat balok itu penuh, maka data akan memunculkan pemisahan-pemisahan dari inputan data tersebut. Di sini kita membuat 4 buah balok. Untuk menjalankan balok ini, kita membutuhkan timer. Tapi sebelumnya kita setting dulu ya. Setiap balok-baloknya.
robot solid agar ketika kita mainkan timernya dia akan berubah warna menjadi hitam. Oke, sudah selesai. Kita langsung membuat saja programnya. Pertama kita double klik button pertama. Jangan lupa kita inisialisasi ke dalam bentuk string terlebih dahulu. Kemudian untuk perintah nanti yang akan saya jelaskan. Kita masuk itu adalah sama dengan dari inputan ini. Kita tengok nama di desainnya apa. Kita ganti label 1 dengan label data agar mudah diingat ketika untuk kita insersi satu kode awalnya. Ini kita beri perintah index of, menandakan bahwa ABCDE ialah awal dari trik yang akan ditampilkan.
Oke, ini inisialisasi sudah selesai. Kemudian kita akan menampilkan pemisahan dari data yang telah diinisialisasi. Sebelumnya saya akan jelaskan, setelah kita inisialisasi string data masuk boolean time, dan data masuk itu sama dengan label data. Label data ialah inputnya ini, kemudian ada encode awal, data masuk, indeks of ABCD. Jadi data kode awal itu adalah indeks dari awal ABCDE, lalu kode akhirnya ABCDA. Kode awal dan kode akhir ini diperlukan pada saat kita menentukan data dari protokol, yaitu kode kode data masuk ABCDE diawali dengan data masuk ABCDE, kemudian diakhiri dengan ABCDA. Lalu di sini ada source port kode awal tambah 5. Source port itu adalah kode awal tambah 5. Kode awal yang kita ketahui bahwa ialah index of, bukan last of, tapi index of ABCDE 0, 1, 2, 3, 4 tambah dengan 5. Kemudian 5 itu berarti jatuh pada angka 3. Source port ialah 30. Jadi kode awal tambah 5 berarti dari ABCDE tambah 5 jatuh pada 3. Begitu juga dengan destination port, inline data, trial, dan CSV. Dan kita akan menampilkannya pada teks.
Tampilan pada textbook sudah saya buat. Saya akan menjelaskan tampilan pada textbook yang kita beberapa pemrograman ini. Pertama ada textbook protocol.txt. Kode awal, kode akhir kurangi 3. Jadi pada substring kode awal ABCDE itu dari ABCDE hingga OIOU, kemudian diakhiri dengan kode akhir EDCBA dikurangi 3. Ini akan menampilkan kode dari ABCDE hingga EDCBA. Kemudian ada textbox sourceport.txt termasuk substring sourceport, 2. Yang kita ketahui bahwa sourceport adalah kode awal tambah 5. Maksudnya adalah kode awal yang ABCDE yang 0 sampai 4 ditambah 5 jatuh pada 3 akan tampil dengan 2 karakter, yaitu 3 dan 0. Jadi sourceport pada aplikasi ini akan menampilkan angka 30 sourceport. Juga seterusnya dengan destination port hingga trial. Kita jalankan, klik start. Ketika kita mengklik button pertama, dia akan muncul. Oh, pada CFC belum muncul, maka kita akan munculkan. Sebelum kita mengedit, kita harus mematikan dulu aplikasi yang tadi kita jalankan. Oke, CSS-nya sudah kita buat, berarti dia akan tampil pada saat kita klik button pertama. Kemudian kita akan membuat program atau event ketika kita mau mengklik button kedua. Button kedua ini adalah fungsinya membersihkan seluruh pemisahan dari input data yang masuk. Kita masukkan data, lalu kita mengklik, dia akan hilang. Saja kita buat double klik pada button 2, full paste tampilan pada textbox. Kita ganti data masuk substring perintah itu dibuat, maka akan menghapus dari textbox tersebut. Contohnya adalah nil. Kita buat nil. Oke, kita tes jalankan, klik start, jangan lupa. Setelah kita mengklik button pertama, dia akan memunculkan pemisahan data, lalu kita klik button kedua, dia akan kemudian kita akan mengaktifkan gambar dalam bentuk sinyal. Apabila sinyal itu penuh, maka akan memunculkan data pada pemisahan tadi. Ini saya membutuhkan timer dan nomor 2. Double klik.
kita lari ke timer yang kedua. Pada timer kedua, balok yang kedua akan menentukan warna jadi buntut. Timer 3. Kemudian saat timer tidak aktif, maka balok yang ketiga akan aktif berubah warna menjadi hitam. Timer keempat aktif, maka sinyal yang keempat akan kembali lagi ke timer yang pertama. Nah, sudah jadi, coba kita jalankan. Jangan lupa mengklik start. Butang pertama aktif, maka dia akan berjalan dari balok yang pertama ke balok yang akhir. Namun, kondisi yang kita akan buat nanti, pada saat kita mengklik, sebelum tampil, maka sinyal akan penuh, lalu dia akan menampilkan pengisian data, lalu di clear, sinyal akan terhapus dan data juga terhapus. Ayo kita buat. Kita buat kondisi apabila time kita pindahkan isi dari button pertama kecuali timer enable.true ke dalam kondisi saat time diaktifkan. Lalu ketika di reset, maka balok tersebut akan hilang. Itu saja. Agar hilang, kita beri perintah warna dengan transparent. Kita klik start, kita coba apakah berhasil. Ketika kita klik button pertama, akan muncul masih ada kegagalan.
start, pada lagi apakah masih seperti tadi berjalan. Ternyata masih ada kegagalan. Oh iya, ini kita tidak menggantinya dengan timer kedua, maka hanya timer satu saja yang default agar memperlambat gerakan sinyal. Kita ganti intervalnya dengan 500. Ingat, satuan dari interval timer di Visual Studio adalah millisecond, itu sudah default. Terus agar lebih lambat, kita coba start button, masih belum. Oh, maaf, ini lupa saya hapus. Kita coba lagi. Klik button, sinyal akan berjalan. Saat sinyal penuh, maka dia akan memunculkan tulisan dari data. Saat clear, dia akan kembali. Oke, aplikasi kita buat telah selesai. Apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan, sebetulnya saya masih baru belajar, jadi kritikan sangat diperlukan pada saya. Tidak saya ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum.